Salam SN. Ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan untuk kali ini kita podcast dengan salah satu orang yang cukup unik dan menarik. Dia adalah Gusdi Hamsaldin Safei, SPMSI. Assalamualaikum Gusdi. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan sedikit bahwa Gusdi Hamsaldin, atau saya panggil Gusdi aja ya. Ya, silakan. Ya, kesehariannya adalah ASN di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ya. Ya. Di dinas mana nih Gus? Di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Nah, itu kesehariannya. Tapi saya mengenal Gusdi di sisi yang lain ya. Dia ternyata adalah pencinta seni dan juga pencinta barang-barang antik, khususnya seni, khususnya keris ya. Keris ya. Keris ya. Dan pada malam hari ini di meja studio itu sudah tersaji benar nggak ini ya? Benar. Tersaji atau diperlihatkan beberapa keris koleksi dari Gusdi. Ini baru sebagian kecil aja Gusdi. Sebagian kecil. Oke, silakan Gusdi ceritakan dulu dari 5 keris ini dulu ya. Sambil kita nanti mengalir ngobrol dengan Gusdi tentang hobinya yang unik ini ya. Ya. Oke, yang mana yang paling tua dari sini ya Gusdi ya? Yang paling tua itu ini. Ini ya. Nah, boleh diperlihatkan, boleh ditarik? Oh, boleh. Boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Oke. ini namanya ini pedang Palembang. Pedang Palembang Pedang ya. Palembang. Kemudian keunikan hingga membuat Gusdi sangat sayang dan cinta dengan barang ini apa ini kira-kira? Pedang ini besinya, bilahnya itu berasal dari Kerajaan Ottoman. Ottoman. Jadi dari luar negeri. Dari luar negeri Ya, ya. ini bilahnya ya. Bilahnya Beda ya. dengan bilah dari lokal. Ini dari luar negeri. Nah, kemudian Bukti dia dari luar negeri, dari Kerajaan Ottoman itu ya. Ini ada lambangnya nih. Oh, Saya ada lambang perlihatkan. kerajaan Ya. Ottoman ya? Ya, tuh kan? Mm-mm. Lambangnya. Ada dua. tertera tahun nggak itu Gus? Tahun tidak ada, Cuma kita tahu ini cukup lampau ya. cukup lampau. Oke. Dan Salah satu lagi itu ada nih, yang kecil sekali nih. oh, kecil ya. Nah, kelihatan nggak tuh? Oh iya iya iya. Ya. Oke. Dan tadi sebelum kita syuting Gusdi mengatakan bahwa ini ada unsur emasnya ya. Iya. Jadi- Bisa Gusdi tunjuk ada unsur emasnya. Hati-hati Gus ya. Ya. Oke. Tim kreatif kelihatan? Oke. Oke. Jadi ini namanya pedang kelewang. Oke, silahkan dijelaskan ini. Pedang kelewang Melayu, ya. Jadi sejarahnya itu zaman dulu itu kan Kerajaan Ottoman itu memberikan support ke Kerajaan Sriwijaya. Jadi mereka mengirim beberapa pedang untuk pembesar-pembesar di Sumsel dalam melawan penjajahan. Itu tanda dari support beliau mereka Untuk Kesultanan untuk Palembang. Kesultanan Palembang. Berarti Tempo ini sekitar tahun 17 ya. Kalau perkiraan Ya, ya. abad 17. Abad 17 ya. Dan ini mungkin boleh saya dapat info, dapatnya dari mana ini Gusdi? Dari teman. Oh, dari teman ya. Teman. Oh, warisan ya. Jadi Karena- dihibahnya ke aku. Oh, dihibahkan ya. Ya. Pasti barang bersejarah seperti ini bukan hal yang gampang untuk mendapatkannya dan menjaganya. Iya. Nah, mungkin apa keistimewaan yang lain dari pedang ini selain yang Gus diceritakan? Saya kira itu ya kenikmatan kita, Kenikmatan ya. kenikmatan kita untuk menikmati bilahnya, ya, melihat unsur-unsur apa yang terkandung di dalam besi, dan salah satunya itu ini emas. Emas ya. Kalau kita sebut emas berarti harganya lumayan mahal ini ya. Seharusnya mahal. Seharusnya mahal ya. Seharusnya mahal. Tapi ada Seharusnya cerita mahal. lain mungkin ya, cerita yang lebih mahal dari emas, penghargaannya mungkin apa gitu, Gus? Yang lebih mahal dari emas, mungkin Kepercayaan. persahabatan. Iya, Nah, itu mungkin kepercayaan temannya. Mereka itu 13 saudara. Jadi ngomongnya nggak enak ya. Keluarganya hancur gitu ya. Oh gitu ya. Bercerai dan segala macam. Jadi dia menghibahkan kepada saya gitu. Oke. Ini 13 bersaudara loh, nggak bisa Oh. merawat. Oh gitu, dipercayakan pada Gusdi Iya. ya. Oke ya. Sudah cukup lama Gusdi memegang pedang ini? Oh, kalau ini baru. Oh baru ya? Baru. Belum 1 tahun ya, paling 4, 5, 6 bulan ya. 4 atau 5 baru ya? Ya. Ada perawatan khusus nggak ini Gus ya? Kalau perawatan itu ya untuk menghindarkan dia dari karat, kita kasih minyak
saya kasih minyak. Terus pertama kali kita menerimanya dari orang, hibah dari orang itu kita bersihkan, cuci dengan sabun, terus dengan jeruk nipis, air jeruk nipis kita keringkan. Setelah kering, selanjutnya kita kasih minyak, sembarang minyak. Saya lupa tadi mau bawa minyak. Oh gitu ya. Jadi ada perawatan khususnya. Itu harus rutin atau gimana itu Gus? Sebenarnya itu sesuka hanya kita. untuk satu ini ya. Untuk satu ini, yang lain lagi beda perawatan lagi ya. Sama. Oh sama ya. Sama. Oke. Sama ya. Terus satu lagi yang saya mau tunjukin loh. Heeh. Ini tulisan Arab. Tulisan Arab. Ya, ada kan? Ada ya. Ada ya. Oke, Tuh, huruf Arab. Huruf Arab ya. Gundul ya. Huruf Arab gundul ya. Mungkin ada Pak arti Agus tertentu. bisa menerjemahkannya. Waduh, saya nggak bisa, bukan ahlinya ya. Mungkin Pak Gusdi lebih ini ya, yang lebih paham. Ya, jadi kemarin itu sudah pernah diterjemahkan ya. Ini dalam bahasa Arab itu Masya Allah, la haula wala quwata illa billah hil aliyil azim. Tuh. Oke ya. Oke. Oke, kemudian untuk koleksi yang lain boleh ditaruh dulu. taruh dulu ya. Oke, silakan ya. Oke. Eh, Kemudian untuk koleksi yang lain boleh mulai dari sini dulu, yang paling dekat dengan Gusdi. oh, gitu. Atau yang mana yang lebih menarik dari Gusdi? Yang Mungkin ini oh mungkin saudara. silakan. Saudaranya. Oke, yang ini. Ya, ini namanya sepukal juga nih, sepukal Palembang. Pedang Melayu Palembang ya. Assalamualaikum. Mungkin Gusdi lebih dekat ya ke mic-nya. Oke. Tuh. Kalian bisa lihat bilahnya tuh gimana tuh. Keren ya. Begitu. Ada seperti corak-corak ya? Benar nggak ini Gusdi? Bukan. Itu bukan corak Bukan. ya? Karena kalau pedang Melayu atau pedang Palembang itu nggak ada pamor. Ya, dia tidak ada pamor. Oke. Dan ini dapatnya dari mana ini Gusdi? Sama sejarahnya dari teman juga. Oh, dari keluarga juga ya? Iya. Yang mempercayakan sama Gusdi ya? Iya. Oke ya. Tadi lupa bawa pedang Cina. Ada pedang Cina. Berarti ada orang Cina yang mempercayakan sama Gusdi juga ya? Kan itu orang Palembang juga itu. Oh, orang Palembang ya. Oke. Berarti dalam arti kata Gusdi dapat banyak kepercayaan dari orang-orang tertentu untuk menjaga pedang-pedang ini ya, Iya. untuk dijaga dan pelihara ya. Dan bagian juga memelihara budaya Palembang ya. Itu yang penting, itu kan harus kita lestarikan. Siapa lagi kalau bukan kita kan? Oh, Benar siap nggak, ya. Pak Agus? Benar. Oke, ini ada 2 pedang yang sudah diceritakan dan dijelaskan oleh Gusdi. Kita beralih ke pertanyaan lain. Itu tadi sepukal bukan pedang. Oh, sepukal namanya Sepukal, ya? ya. Sepukal ya? Sepukal Melayu. Sepukal Melayu. Nah, ini kalau zaman dulu ini gunanya untuk apa, Gus? Kalau ini untuk jarak dekat ya. Jadi dia menusuk jarak dekat. Untuk bela diri ya? Ya, bela diri. Zaman Ini dulu menusuk ya? jarak dekat. Ini juga tahun berapa ini bisa dijelaskan? Sekitaran mungkin. 1700-an Oh, sama dengan ini. 1700-an ya. Oke ya, luar biasa nih Gusti ya, dapat amanah dan kepercayaan untuk menjaga barang-barang bersejarah ya. Oke, saya tanya yang lain ini. Sejak kapan dan mengapa cinta dengan barang-barang seni keris ini, Gus? Belum 2 tahun. Belum 2 Ya, tahun. Belum 2 tahun menyukai. Ini mungkin ada ceritanya, cerita tertentu dari Gusti? Ini pertamanya itu saya itu melihat pedang ya milik orang tua, pedang lama juga. Jadi saya cuci, saya bersihkan, saya pegang-pegang, saya gantung di dinding. Kok lama-lama cinta gitu. Oh, gitu. Jadi dari meraba-raba dulu langsung jatuh cinta. Oh gitu ya. Dari tadi saya lihat gagang itu ya, gagang pedang itu ya, tampaknya sangat cantik dengan ukiran ya. Benar sekali. Nah, mungkin Gusti punya cerita khusus ini yang tadi ya. Dan kayaknya belum ada cacatnya dari tahun 17 ya. Alhamdulillah ya. Dijaga benar ya sama yang pegang dulu ya. Oke. Yang pemegang pertama tidak merawat. Oh gitu. Iya. Dari kakeknya ke orang tuanya ke dia selalu di bawah ranjang. Oh, nggak dirawat, cuma tapi dia tahu itu barang bersejarah ya. Iya. Oh gitu. Sama sekali enggak. Sejak di tangan Gusti dibersihkan ya. Iya. Oke. Dan saya buka itu pertama kali mungkin dari bapaknya ya, nggak pernah dibuka. Oh gitu. Ya, jadi, mungkin mereka juga kurang mencintai. Ya, makanya, ya. Kurang ini ya kan ada sensi untuk mencintai dan sebagainya. Tidak ada yang suka. Oke, kemudian ini udah 2 pedang. Pedang yang berikutnya di mana nih Gus? Boleh dibuka? Mungkin aku mau ini yang baru aku dapat. Wah, ini keren
Saya juga agak ngeri-ngeri sedap nih. Semuanya tajam ini ya Gus ya? Ini tajam sekali. Oke. Ini namanya sundang. Sunda, Sundang. Sundang ya? Ya. Nah ini pedang apa ini namanya ini? Pedang dari mana nih Gus? Ini dari daerah Bugis. Bugis. Ya. Dapatnya di mana nih? Dari teman juga nih. Oh dari teman Dari ya? teman dan diantar malahan. Oh diantar. Karena Gus tahu orang pencinta keris diantarkan untuk dirawat ya Iya. mungkin ya? Iya. Oke. Ada maharnya nggak ini? Ada dong. Ada Ada. mahar. Oh. Pasti ada. Dan kalau lihat barang seni ya, mungkin harganya relatif mahal ya maharnya ya. Ini yang penting Gus, ini langka Gus. Oh langka Ya. ya. Kecintaan ya. Langka, sudah sulit didapat nih. Tahun berapa ini? Saya kurang tahu ya. kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Nah ini kenapa ini kayaknya ceritanya Gusti pas pegang pedang ini agak lain ini mimik wajahnya. Bisa diceritakan ini Gus? Mungkin dia pengaruh dari kodamnya. Oh itu ada kodamnya ya? Tapi dia ada loh. Oh Dia gitu. suka muter-muter. Muter-muter sendiri ya. Heeh. Ini bisa muter sendiri. Terus bawa kita jalan juga bisa. Oh gitu. Sebenarnya nih. Nih. Gusti bisa lihat itu? Enggak bisa. Oh nggak bisa, cuma merasakan. Merasakan. Ya. Oke. Ini nggak ada sarungnya yang ini tadi ya? Sarung yang ini ya? Ya. Oke ya. Ini tidak ada sarung dari Dari awal yang ya? awal ya penjualnya. Oke. Udah berapa lama nih tadi? Boleh diulangi? Mungkin baru 2 minggu ya. Oh baru 2 minggu yang ini. Dan penikmat Lesna SN, Gusdi itu sering kali memposting kecintaannya dengan barang-barang bersejarah seni ini di Instagram ya, Ya. di TikTok juga saya lihat ya, Ya. dan di status WhatsApp-nya ya. Menunjukkan kepada teman-teman kecintaan kepada barang-barang seni ya. Boleh diceritakan tentang kodamnya tadi boleh yang agak menarik ini? Sebenarnya Pak, kodamnya ini semua kodamnya ada semua dan besar semua. Oh besar semua Ya. ya. Yang ini nih. Pertama kali aku buka kan sudah lama nggak dibuka kan dari yang pemiliknya. Jadi pertama kali aku buka itu langsung buar. Itu apa? Panas kayak ada debu. Oh gitu Pak ya. Ya. Ini emasnya nih, mau bisa lihat nggak? Itu sampai sini kan? Oh iya Nih. ada kuning-kuningnya. Jadi penikmat Louisiana ada emasnya ya, ada kuning-kuningnya ya. Kamera Bisa lihat itu kamera. dari sini. Bisa lihat sampai tim sini. kreatif. Oke aman ya. Oke ya. Dan kodamnya ada di dalam sini ya. Bisa katakanlah ada terasa apa bisa diceritakan untuk kodam ini kepada Gusti yang mendapat amanah untuk menjaga. Terasanya ya. Ya paling itu ya. Paling dia ngajak berjalan kok. Oh, Ngajak gitu. berjalan gitu. Oke. Ya kalau ini memang kuat. Kalau kita buka langsung kalau di rumah ya, buka Kalau di langsung rumah dia ya. langsung berjalan. Oh. Tuh, jalan gitu. Itu maksudnya pedangnya jalannya. Iya. Tanpa dipegang. Kayak ada energi ya, dia menarik kita. Oh gitu. Mungkin Pak Agus mau coba. Nggak berani saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, keren. Benar saya megangnya nih. Benar ya. Apa terbalik kayak ini? Beratkah? Sedang ya. Sedang ya? Sedang ya. Ini penikmat lensa SN. Salah satu pedang koleksi dari rekan saya Gusdi. Namanya apa tadi Gus? Tolong diulang. Pedang Klewang. Pedang Klewang Pedang ya. Klewang, ya. Ya. Ini dari Kesultanan Palembang ya. Kesultanan Palembang. Oke, yang diamanahkan, dipercayakan pemegang sebelumnya kepada Gusti ya. Iya. Dan kepercayaan kepada Gusti yang sangat mencintai benda-benda seni khususnya keris ya. Iya. Oke, silakan ditaruh lagi Gusti. Oke. Oke. Nah, untuk perawatan Gusti ya, selain kata Gusti tadi ada perawatan yang pakai jeruk nipis atau di mana. Mungkin ada ritual khusus ya, mungkin ya. Boleh saya tanya ini minta maaf sebelumnya. Boleh. Boleh. Bisa diceritakan Iya. ini Gus? Saya selalu menggunakan garu ya. Garu. Garu biar apa namanya itu kodamnya itu atau isinya itu merasa nyaman. Merasa nyaman, mereka senang ya gitu ya. Oh gitu ya. Biar senang tinggal di rumahnya gitu. Oh gitu. Ini kan sebagai rumah kan kalau ininya. Oh iya. Bilahnya itu. Setiap hari apa itu? Gusti mungkin ada hari khusus, mungkin hari apa? Boleh Sebenarnya sesuka kita. sesuka kita. Iya. Kalau ada waktu luang ya, setiap hari juga boleh. Oke ya. Infonya Gusti ini punya banyak koleksi keris di rumah. Bisa dijelaskan silakan Gus. Sekitar 25 biji sekitar, bisa lebih. Bisa lebih ya. Dan tentu punya waktu yang ekstra untuk
menjaga dan merawat barang-barang berharga ini? Bisa dijelaskan ini, Gus? Sebenarnya tidak terlalu ya, Mm-mm. karena kan kita merawat itu 1, 2, 3 dalam waktu 1 hari, Satu hari ya? bukan seluruh. Bukan seluruh Ya, ya? Oke, kemudian satu, ada tempat penyimpanan khusus tentunya kan? enggak, cuman di dinding rumah aja kok. Oh, di dinding rumah ya? ah. Ada satu tempat ya, satu dinding. Iya, salah satu sudut di dinding ya. Oke. Kemudian ada komentar dari keluarga atau rekan-rekan sejawat tentang hobi unik. Bukan hobi yang unik, ini kan hobi khusus ini kan? Iya. Tidak semua orang punya hobi seperti ini. Sebenarnya mereka itu kurang memahami ya dalam pelestarian aset budaya bangsa, peninggalan nenek moyang kita tuh mereka kurang sekali menghargai. Menghargai. Banyak yang hal-hal negatif yang mereka lontarkan. Oke, contohnya bisa disebut ini misalnya. Ya. Kalau uang Palembang kurang gawe kau Gus misalnya. Misalnya tuh keponakan ya, misalnya datang ke rumah gitu kan, nggak suka mereka kan. Oh gitu. Ada komen-komentar lah ya. Ya hawanya panas lah segala macam gitu. Tapi mungkin karena sebagai pecinta seni, Gusti memberikan edukasi lah ya bahwa ini adalah benda-benda seni budaya dan mungkin cagar budaya ya. Iya. Cagar budaya yang harus dijaga dan dilestarikan ya. Mana lagi sekarang ini kan sudah ada Oke. undang-undangnya yang terbaru. Boleh dibacakan sambil lihat ini. Oke, Kemudian Gusdi ini sambil saya bercerita nanti lebih dijelaskan. Ada perkumpulannya ya Gusdi ya. Oh, perkumpulan ada. Apa itu namanya itu? Perkumpulan Pusaka Palembang. Pusaka Palembang ya. Pusaka yang barusan dikukuhkan kalau nggak salah. Barusan dikukuhkan oleh Wakil Wali Kota Palembang, Oke. Ibu Hajah Fitrianti Agustinda. Oke ya. Dan anggotanya Terima kasih sekali sudah dilantik oleh Ibu Wapakwe sebagai pembina ya. Apa namanya dulu? Pusaka Palembang. Oke. Dan itu gabungan dari beberapa orang yang pecinta keris aja atau ada yang lain itu Gus? Sebenarnya itu gabungan dari pecinta keris, terus dari pecinta barang-barang antik, ya. Juga pecinta barang-barang penemuan dari Sungai Musi, dari gitu Sungai Musi ya. Dan sudah sangat terkenal ya barang-barang dari Sungai Musi itu sudah sampai ke luar negeri ya. Benar sekali. Dan seringkali kita dengar info bahwa barang-barang berharga yang dari zaman Kerajaan Sriwijaya ya, zaman-zaman perdagangan dulu ya. Oke ya. Sayang sekali ya Pak ya. Iya, dan sangat Sampai banyak yang diangkatnya sampai ke luar negeri ya. Iya. Dan itu seringkali kita hanya dengar-dengar infonya aja bahwa barang-barang kita diangkut ya. Sayang ya. Oke. Kemudian masih kembali ke soal keris. Nah, yang di depan Gusti bisa diceritakan ini? Oh, kalau ini keris Jawa. Ya. Nah, ini keris Jawa ini ya. Keris Jawa ini. Kalau ini ada pamornya nih. Ini namanya pamor Banyumili. Istilah pamor ini bisa dijelaskan, Gus? Gimana? Ada apa namanya? Dia narik. Oh, dia narik ya. Belakang ya. Oke. Kalau ini pamor Banyumili, kan? Kayak air gitu. Jadi itu filosofinya itu untuk kerejekian, tidak kekurangan duit, ya. Bulan tua masih Amin bisa. Allah. Oke. Ini tahun berapa Gus? Bisa diceritakan? Kalau ini 1800-an ya? 1800-an ya. Dan ini dapat dari mana ini Gus Di? Oh, kalau ini beli. Oh, beli ya? Dimaharin. Oke. Dimaharkan. Dan mungkin bisa diceritakan ini sarungnya lumayan unik ini ya. Sangat teksturnya ya, penampakannya. Jadi ini pendok ya namanya. Pendok. Terbuat dari kuningan ya. Terbuat dari kuningan ya. Oke ya. Dari sekian sini dari 5 sudah 4 yang dijelaskan ya. Kemudian yang ini terakhir ya. Yang terakhir. Ini sarungnya sepertinya mulus ya, cantik yang ini. Karena baru. Oh, baru ya. Jadi belinya nggak ada sarung gitu. Oh gitu, jadi sarungnya baru. Ya. Tapi kalau untuk keris biasanya untuk sarung pedang atau keris itu ada materi khusus. Nah, bisa dijelaskan nih materinya apa nih? Untuk sarung. Oh, dari kayu. Oh, dari kayu ya. biasa. Kayu apa nih biasanya? Biasanya dari kayu jati bisa. Oh, kayu jati ya. Kayu onglen bisa. Oh, tapi untuk pedangnya lama ya, sarungnya baru ini. Iya. Oke, bisa ditarik? Ini Bisa? termasuk yang saya suka nih. Nah, ini boleh Favorit. diceritakan ya. Dan ada pamor. Oke. Ya, nih. Apa nama ini tadi, Gus? Ini pedang. Pedang apa namanya? Kok ada kayak ukirannya ya? Ya, itu namanya pamor. Oh, gitu. Pamor.
Aku lupa. Maaf, ada kodamnya juga ya? Yang ada nih. Oh, ada Ada ya? nih. Ini kuat dan cepat sekali nih. Ini juga bergerak nih. Oh, bergerak Ini ya? kan dia nih Oke. bergerak sendiri nih. Oke. Oke. Mungkin dari awal buat kan bahan-bahannya itu kan dari meteor. Mm-mm. Dari meteor, terus dalam prosesnya itu kan empunya itu kan melalui tirakat. Nggak sembarangan kan? Mm-mm. Mereka tirakat, puasa, mutih segala macam. Mm-mm. Tidak tidur semalam suntuk dalam pembuatan sebuah keris. Mm-mm. Jadi ada ritual khusus ya? Iya. Dan mungkin butuh waktu yang sangat lama ya? Benar, 1 tahun itu 1 keris. 1 tahun 1 keris? Iya. Zaman dulu ya? Zaman dulu. Oke ya. Beda dengan empu-empu yang zaman sekarang atau di tahun 1945. Ada itu keris namanya kamardikan. Kamardikan itu setelah kemerdekaan. Nah itu bedanya apa? Bisa dijelaskan ini Gus? Sambil untuk edukasi ke Ya, penikmat SNSN. bedanya dari bilah, bilah beda sudah. Sudah beda dari bilah. Materialnya ya? Materialnya tidak terlalu sepuh ya. Kemudian Walaupun lebih tua dari kita juga kan. Mungkin mungkin proses pembuatan mereka lebih cepat ya yang terakhir ya? Enggak, masih lama juga. Oh masih lama ya? Oke. Tapi kalau yang sepuh lebih ini dia mereka buatnya lebih serius, lebih telaten. Oke. Melalui segala macam ritual. Kemudian dari 25 lebih dari koleksi Gusdi tadi ya, dari berbagai daerah tentunya ya Gus ya? Dari daerah mana aja bisa disebut Gus? Ya, dari Jawa sama dari Sumatera. Sumatera. Dan Sumatera satu Selatan Bugis. banyak ini ya? Sumatera Selatan cuman beberapa ya. Cuman beberapa, 1, 2 atau ada 3 ya. Yang lainnya Jawa. Dari Jawa ya? Ya. Kemudian kalau dari kabupaten di Sumsel? Oh, lupa bawa saya. Oh, lupa bawa. Ada itu ya? Ada. Daerah mana itu bisa disebut Tadi sampai harusnya mau cerita? bawa itu. Dari Pagaralam. Oh Pagaralam. Kudo Apa namanya? Bukan. Apa itu namanya? Spukal. Spukal. Spukal Pagaralam. Ada 2. Ada 2 ya. Lupa bawa. Kalau ini Spukal Melayu. Di season berikutnya mungkin episode berikutnya Oh, ya. boleh. Kita undang Gusdi ya. Oke. Aku mau jelasin ini dulu ya. Boleh silakan ini. Jadi ini namanya nih pamornya itu Tirto Tumates. Nih lihat, bisa dilihat pamornya ini untuk kerejekian. Untuk kerejekian. Oke. Dah. Oke. Untuk kerejekian saya garis bawahi boleh ditanya berarti ini bisa untuk apa namanya? Kemakmuran. Untuk berdagang, dibawa berdagang boleh. Oke ya. Sebagai pegangan, Sebagai pegangan ya, penglarisan. penglarisan. Tapi awal mulanya dulu untuk ininya juga ya, untuk pengamanan ya bagi yang pegang ya. Kalau keris itu kan empu membuat keris dari permintaan si yang memaharkan. Permintaan yang minta dibuatin keris itu apa? Permintaannya apa? Atau untuk kerejekian, atau untuk kewibawaan, untuk jaga diri ya, untuk menguasai wilayah, bisa juga gitu. Karena zaman dulu mungkin masih ada peperangan ya, Iya. untuk pengamanan, untuk jaga-jaga, untuk pertahanan ya. Kalau zaman dulu biasanya yang memegang keris itu kan orang-orang yang kaya. Orang-orang kaya, karena harganya juga mahal mungkin ya. Harganya mahal karena prosesnya lama. Sampai 1 tahun 1 keris. Begitu. Oke. Dari banyak keris yang dimiliki oleh Gusdi ya, mungkin karena tadi ada khodamnya ya. Iya. Mungkin ada kejadian menarik atau peristiwa-peristiwa yang kaget membuat Gusdi. Bisa diceritakan di sini? Kalau kejadian menarik itu yang pertama kali merawat keris. Oke. Bisa Pertama nih. kali dapat merawat keris. Jadi aku tuh ngasih menyan ya. Ngasih menyan, terus kita kasih. Tiba-tiba ada suara, hah gitu. Oh itu? Dari ruang sebelah. Itu yang bikin kaget aku sampai loncat ya, berlari keluar, berlari ke ruang lain, nunggu dulu. Di rumah itu ya? Ya di rumah. Tahun berapa itu? Salah satunya ya 1 tahun yang lalu berarti. 1 tahun yang lalu ya. Nah kemudian? Ya kemudian ya sudah hilang kan. Oh hilang ya. Nah. Salah satu yang menariknya. Oh bisa juga. Bisa juga ada aku 1 pedang itu pamor ini ya. Pamor apa namanya tuh? Lupa aku namanya. Ya, salah satu koleksi lah ya. Iya. Jadi waktu baru beli kita buka merinding bulu kaki. Meriting bulu kaki, Bulu tangan enggak, cuman bulu kaki. Setiap membuka itu. Apa nama itu?
merinding bulu Merinding roma. bulu kaki ya, Tapi bulu khusus kaki ya, khusus bulu kaki. Itu yang Oke. pertama-tama aku merawat keris ya. Tapi Dan sekarang itu- sudah biasa kok. Oh sudah biasa. Sudah biasa sekali. Berarti ada beberapa kejadian yang mulanya mungkin buat kaget, lama-lama menjadi biasa. Iya, iya. Oke ya. Dari begitu banyak keris yang dimiliki ya, kemudian si Gusdi juga ikut perkumpulan pusaka Palembang ya. Bagaimana perhatian pemerintah untuk para pencinta seni ini saat ini? Perhatian pemerintah kayaknya kurang ya. Kurang ya? Kurang. Apa harapannya ini? Ya harapannya kayak perkumpulan kita itu, Pusaka Palembang itu kan harusnya Wadah, ada wadah. ada tempat khusus lah untuk Ya. apa, pameran apa namanya ya? Kan ada gedung sekretariat itu kan kita belum ada. Oh itu harapannya. Ya, Ya. harapan kita pemerintah memberi perhatian kepada para pecinta atau juga bisa yang merawat keris dikasih dana Dikasih tiap dana. bulan. Keren itu ya karena butuh Iya. apa ya waktu khusus, kita Iya. mengorbankan waktu Ya, ya. kan ini kan budaya, cagar budaya. Iya benar. Dan ini Kita nggak harganya bisa buat. tidak ternilai dengan uang ya. Iya. Dan mendapatkannya dan menjaganya Iya. juga susah ya. Ya, kalau bisa pemerintah kasih duit berapa sebulan berapa 1 juta gitu kan. Untuk apa ini? Untuk beli untuk minyak. menjaganya. Iya, beli minyak kan memang harus diminyakin biar tidak karatan. Oke ya. Dan saya tadi dengar juga bahwa Pusaka Palembang juga adalah wadah berkumpulnya untuk para pencinta di luar keris ya. Nah, Ya. pecinta di mana aja itu? Biasanya karena Gusdi di kepengurusan ya. Ya, barang antik ada. Barang antik Penemuan ya. Sungai Musi ada. Kain-kain lama ada karena yang termasuk dalam pusaka itu kan bukan hanya keris. Pusaka itu juga termasuk dengan barang Pusaka kain. kain ya. Kain juga pusaka. Barang-barang antik yang Ya. lainnya ya. Dan karena Palembang dikenal sebagai tempat bersejarah ya, Ya. tempat kerajaan Sriwijaya ya, tentunya banyak peninggalan-peninggalan Banyak yang sekali. berbau sejarah. Dan sayang sekali kalau tidak dilestarikan sekali. ya. Seperti kita cerita tadi ya, Sungai Musi itu menyimpan begitu banyak kekayaan ya. Banyak sekali. Banyak sekali ya. Dan kalau dijaga oleh pemerintah, Ya. digali, dibuat Ya. museum kan menjadi Ya. sangat indah dan menjadi Ya. menarik Ah, para wisatawan kan. benar. Ya, jangan sampai barang-barangnya terpendam begitu saja ya. Jangan sampai yang beli cuma kita-kita. Ini si Gusti pencinta barang antik. Saya mau tunjukin satu dong. Apa itu? Nah, ini yang pertama kali. Nah, yang bisa Wah. tegak atau berdiri ini Oh, ya. semua bisa berdiri. Nah, ini ditunjukkan dulu. Ini apa namanya nih, Gus? Kalau ini namanya ini keris jimatan ya. Jimatan. Jimatan. Oke. Karena dia kecil. Oke. Setelapak tangan ya. Jadi ini keris jimatan, nogo kiki, ini keris Jawa nih. Dapatnya di mana nih, Gus? Ini dari Dari teman juga ya. teman ya. Dapat kepercayaan ya. Iya. Ini apa istimewanya yang jimatan ini? Kalau keistimewaannya ini ya, nago kiki ini ya, dari pamornya itu sudah ketahuan itu untuk kewibawaan, untuk jaga diri, Untuk jaga diri. untuk ya? jaga diri. Berarti dibawa-bawa setiap hari atau gimana nih? Seharusnya ditinggal seharusnya. Seharusnya ya. Ah, Heeh. karena saya terlalu cinta, saya bawa terus. Oh terus ya. Karena bekerja tentu ada rekanan kerja. Pernah lihat rekanan kerja? Oh sering. Sering lihat Sering ya. Menjadi biasa saja ya. Biasa. Karena mengenal Gusti sebagai Ya. pencinta barang-barang seni dan budaya ya. Benar. Boleh diperlihatkan dia berdiri? Yang Gusti? mana? Yang Semuanya bisa berdiri. Boleh salah satunya. Mungkin aku mau ini aja ya. Oke, Sebentar ya. yang mana ini? Mungkin Oke, tim kreatif bisa dilihat ya yang pedang berdiri. Palembang mau aku berdirikan ya. Oke. Pedang Palembang bisa nggak? Oke, sambil ini saya tanya juga awal mulanya ketahuan berdirinya gimana ini, Gus? Oh, ketahuan berdiri. Kan ini sambil ini. Mm-mm. Dia bisa berdiri ini apa coba-coba atau Ya. memang dari pemegang sebelumnya? Enggak. Jadi kan sebenarnya kita ini ada sesepuh loh. Oke. Sesepuh pusaka Palembang. Itu Pak Fajar. Di Kertapati ya Pak Fajar yang ratusan sekali, Ya, ratusan. saya pernah dengar infonya ya. Iya, Oke. ratusan itunya. Apa namanya tuh? Koleksi dia. Jadi kan saya main ke rumah dia tunjukin ada keris yang bisa berdiri. Keris bisa berdiri. Saya terkejut kan waktu itu baru pertama kali. Baru pertama kali kenal keris kan, terkejut. Jadi bisa itu katanya itu bisa dipelajari katanya. Dengan apa? Dengan konsentrasi, tarik nafas segala macam. Akhirnya saya coba sekali, 2 kali, 3, 4 kali. Bisa.
Nggak bisa, Oh, nggak bisa. nggak bisa. Harus ada waktu khusus mungkin ya. Jadi sudah ada jeda berapa bulan, Mm-mm. saya coba lagi, ternyata bisa. Oke ya. Dan ternyata semua koleksi Gusti bisa berdiri. Ternyata bisa berdiri semua. Oke, selain yang jimatan tadi, mungkin bisa diperlihatkan Ya. yang lain ini sambil Mungkin kita ngisi. semuanya bisa semua loh. Oke. Ini bisa nih. Kamera mungkin- bisa lihat kalau yang panjang. Ini harusnya ada yang untuk apa? Pemberatnya di ujung itu. Oh, bisa dibantu? Itu Untuk pemberat itu apa ya? pemberat. Ini berat dah nih. Berat lumayan. Nah, ini bisa nih. Oke. Ini bisa nih. Oke, silakan. Biar dia tidak bergerak. Oke. Oh, pemberat yang ininya maksudnya ya? Iya. Aku bayar pegang ya? Tidak ada usah. Oh, ada saya. Usah. Yang penting dia tidak bergeser gitu. Oh, masih bisa ya? Kurang berat ya? Oke. Oke, kita perlihatkan Gusdi dengan pedang kesayangannya. Apa ini? Sepukal. Sepukal ya. Sepukal Melayu. Sebenarnya ini bisa berdiri ya, sambil dibantu proses. Nah, ini berdiri, sepukal Melayu, dan ini mungkin salah satu kelebihan hobi dari Gusdi. Nah, yang soal berdiri ini bisa diceritakan sedikit, Gusdi? Karena di zaman dahulu kala si empu yang membuat keris dengan seriusnya membuat keris kan, jadi dia itu membuat bilahnya itu preposisinya tuh Seimbang. seimbang dengan derajat yang begitu Bagus ya. bagus, Eh, profesional. Profesional. Ya, Sebagai pecinta pedang barang seni, ya. sejak kapan atau gimana ketahuannya ada pedang bisa berdiri seperti ini, Gusdi? Bisa diceritakan? Oh, kalau punya orang sih suka dengar ya, dulu Suka suka dengar. dengar ya. Kalau Kemudian? punya saya, setelah saya mencoba pertama, nggak bisa. Jarak berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan, saya coba lagi, loh kok bisa? Bisa. Dan semua Dan- koleksi Gusti semuanya bisa berdiri ya? Bisa berdiri. Tapi dengan maaf bisa dengan konsentrasi khusus ya? Kayaknya nggak perlu. Nggak perlu Nggak ya? perlu ya. Nggak Yang perlu ya? penting jiwa kita sudah dengan mereka kan sudah Oke, satu, sudah menyatu satu ya. Oke, penikmat lensa SN, ini ada 2 pedang koleksi Gusdi yang berdiri. Satu yang tinggi itu bisa disebut Gusti Sepukal Melayu. Sepukal Melayu bisa Ya, berdiri. pedang Kemudian Palembang. yang di bawah itu namanya jimatan tadi saya ingat. Ya? Jimatan itu Nogo Kiki. Nobel Kiki. Selain keistimewaan berdiri, pasti ada sesuatu apa ya di hati ketika berdiri ini. Apa bisa diceritakan? Ya, Ada kenikmatan apa misalnya? ya kepuasan aja ya, puas bisa membuat dia berdiri gitu ya dengan mudah. Kok bisa ya, sudah kita puas. Berarti pusaka itu bukan sembarangan dalam pembuatannya kan. Kalau mereka buat sembarangan bisa aja kan. Oke ya. Dan besinya besi tua. Besi Kalau tua. besi muda mereka Atau tidak seimbang? jatuh lagi. Tidak apa-apa ya. Oke, penikmat lensa SN, sangat menarik ya berbicara dan ngobrol dengan Gusdi ya. Kita bisa bincang-bincang lebih banyak lagi nanti ya Siap. di episode berikutnya ya. Ya, Karena siap. seorang Gusdi juga mencintai banyak barang antik ya. 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 Nanti kita bisa bicara lebih khusus mungkin di rumah Gusdi ya sambil lihat Oh, boleh. ritual si Gusdi Boleh. merawat atau apa namanya menjaga ya dan melihat koleksinya 25 tadi ya Gus ya. Benar. Suatu saat kita mampir ya penikmat lensa SN. Oke, demikian penikmat lensa SN. Sebelum kita tutup tentunya selalu kalau ada toko ada pesan-pesan khusus dari toko yang hadir malam ini. Silakan Gusdi. Ya, pesan saya itu ya untuk generasi muda supaya kalian itu merawat cagar budaya dari nenek moyang. Jangan kalian menghina, ya, memandang sebelah mata, ya, memandang negatif dari suatu benda peninggalan. Kita nggak bisa buat loh. Kita nggak bisa menciptakan barang yang seperti ini. Mahakarya. Sebenarnya ini mahakarya, Iya, iya. Pak Agus. Harusnya generasi muda dan seumur-umur kita juga harus Menjaga. bangga, menjaga, jangan sampai menghina. Penikmat Lensa SN, tetap like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN biar informasi-informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.